Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan mempelajari hukum Allah. Apa arti kata hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Hukum adalah peraturan atau adat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Hukum adalah undang-undang atau peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum adalah patokan, kaidah atau ketentuan. Hukum adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim. Jadi, hukum Allah adalah peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh Allah. Nah, hukum Allah sifatnya sebagai pantulan tabiat Allah. 10 hukumnya merupakan hukum moral, hukum rohani, luas dan lengkap, serta mengandung prinsip-prinsip yang universal atau menyeluruh. Hukum Allah sebagai pantulan tabiat daripada pemberi hukum itu. Kitab suci memperlihatkan ciri-ciri Allah di dalam hukumnya, seperti yang dituliskan oleh pemazmur di dalam Mazmur pasalnya yang ke-19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna dan perintah Tuhan itu murni. Sama seperti pemberi hukum yaitu Allah adalah sempurna. Dan di dalam Roma pasal 7 ayat 12, Taurat Tuhan itu kudus, perintah Tuhan itu juga kudus, benar dan baik. Bahkan lebih jauh, pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 151, 152 dan juga ayat 172 bahwa perintah Tuhan itu benar adanya. Hukum Allah sebagai hukum moral. 10 hukum yang diberikan Tuhan menjelaskan pola tingkah laku Tuhan bagi umat manusia. Hukum ini memberikan penjelasan mengenai hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan penebus kita, serta tanggung jawab kita terhadap sesama manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat di sana dikatakan bahwa pelanggaran atas hukum Allah adalah dosa. Hukum Allah sebagai hukum yang rohani. Roma pasal 7 ayat 14 mengatakan bahwa hukum Taurat adalah rohani. Dan di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4, bahkan di dalam Galati pasal 5 ayat 22 dan 23, di sana dikatakan bahwa hanya orang-orang yang rohani yang memiliki buah roh yang dapat menuruti hukum Allah ini. Hukum Allah sifatnya positif. 10 hukum Allah itu lebih dari sekedar satu rangkaian larangan. Di dalamnya dikandung prinsip yang amat luas jangkauannya, yang dicakupnya bukan saja hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, tetapi juga apa yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya menghindari dari perbuatan-perbuatan yang jahat dan pemikiran-pemikiran yang buruk. Kita harus belajar menggunakan talenta, karunia rohani yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk tujuan yang baik. Oleh karena itu, setiap perintah yang negatif mempunyai dimensi yang positif. Hukum Allah itu adalah hukum yang sederhana. Kenapa dikatakan hukum Allah itu adalah hukum yang sederhana? Karena 10 hukum itu sangat jelas. Dan hukum-hukum ini memang singkat sehingga seorang anak kecil sekalipun dapat dengan mudah menghafalkannya. Dan di dalam hukum-hukum Allah ini tidak ada misteri. Pikiran yang paling lemah sekalipun dapat menangkap aturan-aturan ini. Yang tidak berpengetahuan sekalipun dapat mengatur hidup, dapat membentuk tabiat yang sesuai dengan ukuran ilahi. 10 hukum Allah ini adalah hukum yang berprinsip. 10 hukum adalah ikhtisar semua asas atau prinsip yang berlaku pada semua manusia
dari segala waktu. Di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat 13 di sana dikatakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Hukum Allah adalah dekalog, dasar firman atau 10 hukum di dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Hukum Allah ini terdiri dari 2 bagian yang ditunjukkan oleh 2 loh batu yang berisi tulisan tangan Allah. 4 hukum yang pertama mengatur tanggung jawab kita terhadap pencipta dan penebus kita. Sedangkan 6 hukum yang terakhir mengatur tanggung jawab kita terhadap sesama manusia. Kedua bagian ini merupakan asas fundamental yang agung dari kasih Allah. Dan hal ini merupakan landasan berlangsungnya kerajaan Allah, yaitu kasih. Hukum Allah ini adalah unik. Kenapa dikatakan hukum Allah ini unik? Karena hukum Allah ini dinyatakan atau diucapkan secara langsung dan tegas oleh Allah sendiri kepada seluruh bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, Tuhan sendiri atau Allah sendiri yang mengukirnya, yang menulisnya dengan jarinya sendiri di dalam 2 loh batu. Luar biasa, Allah sendiri yang melakukannya. Hukum Allah ini adalah hukum yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Bukankah bagi sebagian orang mengatakan bahwa hal itu sangat menyusahkan untuk menuruti hukum-hukum Allah? Tetapi bagi pemazmur, dia mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 97, ayat 127 dan 143, dia berkata bahwa betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua sekalipun. Tetapi perintah-perintah Tuhan itu menjadi kesukaan bagiku. Hanya barang siapa yang mengasihi Allah akan mengatakan bahwa perintah-perintah Tuhan itu tidaklah berat. Hanya mereka yang menjadi pelanggar hukum yang akan merasakan bahwa hukum-hukum Allah itu merupakan kuk bagi mereka dan sangat berat bagi mereka. Saudaraku di dalam Tuhan, apa maksud Allah memberikan hukumnya kepada manusia? Allah memberikan hukumnya agar umat-umatnya memperoleh berkat yang berkelimpahan serta membimbing mereka ke dalam hubungan yang menyelamatkan dengan dirinya. Hukum Allah diberikan untuk menyatakan kehendak Allah bagi manusia. Hukum Allah ini merupakan dasar perjanjian Allah. Hukum Allah ini merupakan standar penghakiman. Dan hukum Allah inilah yang menunjukkan adanya dosa. Hukum Allah ini merupakan alat pertobatan. Dan hukum Allah ini akan mengekang kejahatan dan dapat mendatangkan berkat. Itulah maksud Allah memberikan hukumnya kepada umat manusia. Tentu saja kita bertanya lebih jauh, mungkin hukum Allah ini hanya diberikan kepada bangsa Israel, hanya diberikan pada zaman perjanjian baru. Tetapi apakah demikian? Apakah hukum Allah itu hanyalah sementara? Karena hukum moral yang 10 itu merupakan refleksi tabiat dari Allah, maka prinsip-prinsip ini tidaklah bersifat sementara atau hanya menurut situasi, melainkan hukum Allah ini mutlak, tidak dapat berubah dan diberikan secara permanen bagi umat manusia. Orang-orang Kristen dari zaman ke zaman mengukuhkan keteguhan dan kekekalan hukum Allah ini dengan kokoh membenarkan keabsahan secara terus-menerus. Mari kita lihat sejak kapan hukum Allah itu ada. Hukum sebelum Sinai. Di dalam
firman Tuhan. Hukum Tuhan sudah ada jauh sebelum diberikannya 10 hukum kepada bangsa Israel. Sebab kalau tidak demikian, maka sebelum Sinai tentu saja tidak ada dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 di sana dikatakan, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Faktanya bahwa Lucifer dan malaikat-malaikatnya dinyatakan berdosa menjadi bukti bahwa hukum sudah ada jauh sebelum penciptaan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4. Akhirnya di zaman Adam dan Hawa, mereka melanggar hukum Allah dan mereka dikatakan mereka berbuat dosa. Di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, pelanggaran yang dilakukan mereka membuat dosa dikenal di keturunan umat manusia. Bagaimana dengan hukum ketika ada di Sinai? Allah sendiri yang mengucapkan hukumnya yang didengar oleh seluruh bangsa Israel. Bagaimana dengan hukum sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali? Alkitab menunjukkan bahwa hukum Tuhan menjadi sasaran utama setan yang dilancarkan untuk mencapai klimaksnya persis mendahului kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimana dengan orang-orang saleh? Orang-orang saleh akan mempertahankan hukum itu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak menurut hukum? Orang-orang yang tidak menurut hukum akan ditimpa ke7 malapetaka, dan itu akan dilakukan oleh Allah sendiri. Maka jelaslah sama seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-18. Waktu penghakiman terakhir yang dilakukan Allah di atas dunia ini, hukum Allah sebagai ukuran penghakiman. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada orang yang dapat memperoleh keselamatan dengan usahanya yang baik. Penurutan adalah buah keselamatan di dalam Kristus. Yesus Kristus sendiri menghayati suatu kehidupan penurutan dengan kasih. Ia menekankan bahwa pengikut-pengikutnya harus menjadi pemelihara hukum. Di dalam Matius pasal 19 ayat 17 dikatakan, jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Dan ada satu lagi bukti bagaimana Kristus menghormati hukum-hukum Bapanya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita akan meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus, menghormati perintah Bapanya. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, turutilah perintah Tuhan. Kalau kita ingin hidup kekal, turutilah perintah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua.